Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nanoteknologi akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Nanoadsorben MWCNT TiO2 untuk menghilangkan fenol dan sianida dari air limbah kilang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Diah Kusuma, yang kedua Helena Feransi, yang ketiga Dita Umaradina, dan yang keempat Lutfia Firda Mahadika. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu didasari akan kekhawatiran rendahnya pasokan air bersih akibat pencemaran limbah industri. Salah satu kontaminan organik dan anorganik yang banyak terkandung yaitu fenol dan sianida. Kontaminan fenol dan sianida tergolong sangat sulit dihilangkan, sehingga penghilangan fenol dan sianida dari badan air membutuhkan metode pemisahan berbasis membran dan juga fotokatalitik. Akan tetapi, biaya operasional dan perawatan dari metode pemisahan tersebut terbilang cukup mahal. Hal ini mendorong peneliti untuk mengembangkan material nano sebagai adsorben air limbah yang efisien dan perawatannya mudah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan dan karakterisasi pengembangan material multiwall karbon nanotube titanium dioksida sebagai terobosan baru nanoteknologi untuk menghilangkan fenol dan sianida dari air limbah kilang. Alat yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, reaktor CVD, neraca analitik, gelas kimia, magnetic stirrer, kertas saring, dan drying oven. Adapun alat yang digunakan untuk proses ekstraksi yaitu mortar, alu, ayakan, gelas kimia, kertas saring Whatman, magnetic stirrer, pengaduk, penggiling, saringan berukuran 150 mm, dan drying oven. Alat untuk proses karakterisasi sendiri menggunakan BET Nova, FTIR, HRSEM atau EDS, HRTEM, dan XRD. Sedangkan alat yang digunakan pada studi adsorpsi yaitu labu kerucut, water bulb shaker, perangkat titrimetri, dan spektroskopi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu daun Terminalia catapa atau daun almond, asetilena, asam sulfat, katalis ferit nikel yang didukung alumina, air suling, titanium tetraisopropoksida, dan air suling sebagai sampel. Sedangkan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu mensintesis MWCNT menggunakan reaktor CVD dengan katalis ferit nikel yang didukung alumina. Selanjutnya yaitu pemurnian MWCNT dengan menambahkan air suling dan asam sulfat. Yang ketiga, nanopartikel TiO2 diperoleh dari reduksi titanium tetraisopropoksida menggunakan ekstrak daun Terminalia catapa. Yang keempat, yaitu nanopartikel TiO2 dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius. Dan yang terakhir, nanopartikel MWCNT TiO2 dikembangkan dengan metode impregnasi. Teknik karakterisasi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu meliputi scanning elektron mikroskopi atau SEM. SEM adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk karakterisasi morfologi permukaan multiwall karbon nanotube titanium dioksida. Energi dispersif X-ray atau EDX yang digunakan untuk karakterisasi komposisi MWCNT TiO2. Fourier Transform Infrared atau FTIR yang digunakan untuk karakterisasi gugus fungsi permukaan pada MWCNT TiO2. Transmission Electron Microscopy atau TEM digunakan untuk analisis morfologi internal atau struktur dinding MWCNT TiO2. Surface Area Analyzer atau SAA yang digunakan untuk karakterisasi luas permukaan dan ukuran pori MWCNT TiO2,
serta diffraction X-ray atau XRD yang digunakan untuk karakterisasi kristalinitas MWCNT TiO2. Studi adsorpsi. Yang pertama, pengaruh waktu kontak pada adsorpsi sianida dan fenol. Untuk mengetahui pengaruh waktu kontak pada adsorpsi sianida dan fenol dilakukan dengan menempatkan 0,05 gram adsorben ke dalam 50 ml air limbah kilang yang terkandung dalam labu berbentuk kerucut. Dispersi yang diperoleh kemudian disaring, larutan jernih dikumpulkan, dan setelah itu konsentrasi sianida dan fenol ditentukan masing-masing melalui teknik titrimetri atau titrasi dan spektroskopi. Yang kedua, pengaruh dosis adsorben terhadap adsorpsi sianida dan fenol. Pengaruh dosis adsorben dilakukan dengan memvariasikan massa nanoadsorben selama proses adsorpsi. Dan yang terakhir, pengaruh suhu pada adsorpsi sianida dan fenol. Pengaruh suhu pada adsorpsi sianida dan fenol bertujuan untuk menentukan perilaku termodinamika dari proses adsorpsi dengan memvariasikan suhu, sementara faktor lainnya tetap konstan. Yang selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, membahas tentang karakterisasi MWCNT yang menggunakan HRSEM atau EDS yang menghasilkan ukuran bervariasi menunjukkan sifat tidak teratur pada sintesis MWCNT. MWCNT yang disintesis ditemukan padat dengan ujung dinding melingkar. Yang kedua, menggunakan FTIR, hasilnya gugus fungsi pada permukaan MWCNT hasil dari sintesis dihasilkan melalui perengkahan katalitik gas asetilen. Selanjutnya, spektrum EDS, terdapat kandungan karbon, oksigen, aluminium, besi, dan nikel pada MWCNT. Dan yang terakhir, dengan menggunakan HRTEM, nanotub karbon yang disintesis bersifat multidinding dengan diameter luar dalam kisaran 4,76 nanometer hingga 46,81 nanometer. Ditunjukkan pula adanya partikel katalis yang melekat pada dinding MWCNT. Yang kedua, hasil analisis SAED dihasilkan. Dari gambar tersebut terlihat kisi kristal dan jarak D dari MWCNT menunjukkan memiliki 4 cincin berbeda dengan jari-jari 0,47, 0,23, 0,18, dan 0,14 nanometer yang sesuai dengan FCC, BCC, kisi kristal FCC, dan FCC. Juga terdapat cincin tumpul yang merupakan indikasi kemungkinan adanya bahan amorf. Yang ketiga, membahas tentang morfologi MWCNT dengan menggunakan HRSEM dan HRTEM. Dengan HRSEM diperoleh morfologi permukaan MWCNT yang dimurnikan. Adanya keberadaan untaian MWCNT yang sangat padat dengan panjang pendek. Hal tersebut terlihat pada gambar tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan HRTEM menunjukkan persentase yang tinggi dari katalis logam berupa aglomerat yang telah dihilangkan kecuali yang terperangkap di dalam tabung MWCNT dan adanya produksi rongga berongga MWCNT. Yang keempat, membahas tentang morfologi TiO dengan menggunakan HRSEM
HRSEM, dan spektrum EDS. Dari hasil HRSEM diperoleh adanya partikel sferis yang diaglomerasi padat dengan ukuran partikel 1,59 hingga 200 nanometer yang merupakan berbatu di alam dan menunjukkan adanya distribusi ukuran partikel TiO2. Yang selanjutnya dengan spektrum EDS menunjukkan adanya 3 elemen berbeda, yaitu karbon dengan presentase 12,77, oksigen dengan presentase 61,44, dan titanium dengan presentase 25,79 secara aktif. Yang kelima, hasil dan pembahasan berupa analisis XRD. Tujuannya untuk menentukan kristalinitas, ukuran partikel kristal, serta identifikasi fasa dalam mengembangkan TiO2 partikel yang dihasilkan. Dari penelitian tersebut dihasilkan beberapa puncak difraksi di sebagian besar nanomaterial. Puncak refleksi tertinggi disebutkan pada sudut 25,35 dan 48,10 yang menunjukkan dominasi jenis anatase dari TiO2 nanopartikel. Sedangkan puncaknya pada 54,75 menunjukkan adanya fase rutil dari TiO2 nanopartikel. Hasilnya, ukuran kristal ditemukan di kisaran antara 0,25 sampai 15,10 nanometer. Hasil dan pembahasan struktur mikro dan sifat kristal dari MWC-NTS TiO2. Ini dianalisis menggunakan XRD, EDS, XPS, dan TEM. Dari hasil analisis TEM, gambar A menunjukkan bahwa TiO2-nya itu berada pada permukaan MWC-NTS. Kemudian gambar selanjutnya ini menunjukkan ukuran dari diameternya. Diameter luarnya itu berada pada ukuran 28,17 nanometer dan diameter dalamnya berukuran 10,92 nanometer. Selanjutnya analisis EDS menunjukkan bahwa keberadaan unsur aluminium, besi, nikel, karbon, dan titanium berada pada berbagai tingkat energi. Kemudian pada analisis XRD dapat dilihat pada gambar A bahwa sudut difraksi dalam nilai 2 tetanya itu 25,45 dan 43,25 derajat. Hal ini sesuai dengan sifat grafit dari MWC-NTS yang digunakan untuk pengembangan nanokomposit. Selanjutnya yang gambar B ini menunjukkan ukuran partikel kristal nanoadsorben dari material yang dikembangkan. Ukuran kristalnya berkisar antara 30,55 nanometer hingga 78,58 nanometer. Kemudian yang terakhir analisis XPS. Ini dilakukan untuk mengukur keadaan oksidatif elemen yang ada pada permukaan adsorben yang dikembangkan. Hasilnya menunjukkan bahwa TiO dan C ini berada pada berbagai tingkat energi. Untuk Ti, tingkat energi ikatnya adalah 460,1. Hal ini menunjukkan bahwa nanopartikel TiO2 telah berhasil ditambatkan ke permukaannya MWC-NTS. Dari hasil berbagai karakterisasi yang telah dilakukan, ini menunjukkan bahwa adsorpsi fenol dan sianida pada nanoadsorben tidak hanya bergantung pada luas permukaan, tetapi lebih pada gugus fungsi pada permukaan materialnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada hasil proses adsorpsi. Hasil proses adsorpsi ini yang divariasikan adalah waktu, dosis, dan suhu. Adanya variasi ini dapat meningkatkan sifat adsorpsi fenol dan sianida oleh material yang dikembangkan.
Dari grafik juga dapat terlihat bahwa absorpsi dari MWCNTSTO2 ini lebih tinggi dibanding dengan MWCNT saja. Selanjutnya, tabel parameter isoterm untuk penghilangan sianida dan fenol dari limbah kilang. Untuk parameter isotermnya ini mengikuti parameter isoterm Fredlich daripada parameter isoterm Langmuir. Karena nilai faktor korelasi pada isoterm Fredlich ini lebih tinggi, yakni 0,9734, sedangkan nilai faktor korelasi dari isoterm Langmuir itu 0,9437. Selanjutnya dari tabel ini dapat dilihat juga nilai faktor pemisah masing-masing sianida dan fenol adalah 0,88 dan untuk fenolnya 0,137. Keduanya ini bernilai kurang dari 1. Ini menunjukkan bahwa proses adsorpsi menguntungkan pada kondisi ini. Selanjutnya, tabel penentuan parameter kinetik untuk menghilangkan sianida dan fenol. Tabel ini menunjukkan bahwa nilai faktor korelasi fenol dan sianida pada kinetika order 2 semu ini tertinggi. Oleh karenanya, parameter kinetiknya lebih mengarah kepada parameter kinetika orde 2 semu dengan nilai faktor korelasi 0,996 dan pada sianida 0,9984. Nilai faktor korelasi pada kinetika orde 2 semu ini tertinggi dibandingkan nilai faktor korelasi pada kinetika orde 1 semu dan model Elovic. Kemudian pada tabel terakhir, parameter termodinamika penghilangan sianida dan fenol dari air limbah kilang. Dari tabel ini menunjukkan bahwa entalpi penghilangan sianida dan fenol semuanya negatif. Nilai negatif ini menunjukkan adsorpsi bersifat eksoterm hingga menghasilkan pembentukan ikatan yang kuat antara sianida dan fenol ke permukaan dari material yang dikembangkan ke nanoadsorbennya, yakni MWCNTSTO2. Kemudian dari tabel ini juga terlihat bahwa perubahan entropi bersifat positif. Tersebut menunjukkan peningkatan derajat kebebasan antara adsorben dan adsorbat. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, proses pemurnian asam yang diadopsi untuk menghilangkan pengotor logam dan karbon dalam jumlah yang wajar dari MWCNT yang disintesis. Kedua, nanopartikel TiO2 yang sangat kristalin diproduksi tanpa pencapaian karbon amorf dalam lingkungan inert. Yang ketiga, kapasitas adsorpsi maksimum tertinggi dicapai pada penghilangan fenol dengan Ki0 sebesar 98,03922. Keempat, perilaku adsorpsi MWCNTS-TiO2 yang dikembangkan tidak sepenuhnya bergantung pada luas permukaan, melainkan pada kelompok fungsional permukaan nanoadsorben. Dan yang terakhir, adsorpsi fenol dan sianida pada adsorben semuanya bersifat spontan dengan kinerja adsorpsi yang baik pada suhu tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.